Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah warzuqna ziyaratal haramaini syarifain, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah, nikmat yang besar kita dipilih pagi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mengatakan bahwasannya kita pagi hari ini kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah? Karena kita dipilih oleh Allah untuk menyebutkan nama-namanya di dalam diri kita. Kita dipilih oleh Allah untuk menyebut nama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat, dengan membaca kisah-kisah Maulidur Rasul. Ini adalah anugerah keutamaan yang diberikan oleh Allah luar biasa kepada kita. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita satu frekuensi sama Allah dan para malaikatnya. Allah itu senang sholawatan, malaikat itu senang sholawatan, dan kita pagi hari ini duduk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita satu frekuensi dengan Allah, menjadi orang-orang yang temannya Allah, menjadi sahabatnya Allah. Tidak ada persahabatan yang paling luar biasa di dunia ini kecuali bersahabat dengan Allah, bersahabat dengan malaikat-malaikatnya Allah. Jadi yang namanya sahabat itu begitu, kita satu frekuensi. Ada orang seneng mancing, ketemu teman mancing satu frekuensi jadi gelap. Ketemu di jalan, konco, padahal orang jauh, namanya teman, gara-gara satu frekuensi, gara-gara hobinya sama, gara-gara kesenangannya sama. Nah, kita pada pagi hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki satu frekuensi yang sama, memiliki kesenangan yang sama, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dan kita mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Mudah-mudahan kemuliaan ini mengantarkan kemuliaan kita hidup dunia akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mengisi pagi hari dengan mengingat Allah. Itu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat kita. Semakin kita bisa pagi bangun, semakin kita istiqomah di dalamnya, insya Allah keberkahan itu akan diberikan oleh Allah. Karena Rasulullah berdoa di pagi hari itu, Allahumma barik fi bukhurina, ya Allah berikan keberkahan di pagi hari, yang bangun pagi, yang ikut suling, yang ikut jamaah sholat subuh berjamaah, berikan mereka keberkahan di dalam hidupnya. Maka sarana suling membiasakan 2 minggu sekali ketemu 2 minggu sekali. Kalau cuma ikutnya subuh 2 minggu sekali, wallahu alam, waduh,
jangan sampai ya. Jadi ini hanya sebagai wasilah membiasakan kita tiap hari bisa subuh tiap hari. Boleh tidur malam, tetap bangunnya subuh. Wah, saya diskon dulu, cuti, mumpung hari libur tak bangun siang. Rumus dari mana itu? Tidak ada di dalam Islam. Gara-gara saya bangun tidur malam, terus bangunnya jadi siang. Bangun tetap pagi. Pagi ini adalah satu keberkahan, satu jalan kesuksesan. Siapa yang bisa menjaga? Bahkan orang yang bisa menjaga sebelum bangun, sebelum sholat subuh sudah bangun, minimal 2 rakaat dikerjakan, istiqomah dia kerjakan, insya Allah dia seperti dalam hidup dunia akhiratnya seperti orang berdagang nggak pernah rugi. Tahu berdagang nggak pernah rugi? Hari ini untung 10.000, besok untung nggak 10.000 lagi, 50.000, besoknya bisa 100.000, besoknya bisa 1 juta. Tiap hari berkembang, tiap hari bertambah, nggak pernah rugi. Itu salah satu amalannya, itu adalah bangun sebelum subuh, mau ngerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, tahajud maksudnya. Iya. Kok nggak jam 2 Pak Ustadz? Model seperti sampean jam 2 angel. Wis mendekati subuh aja ya. Mendekati subuh sekalian gitu. Jadi tahajudnya dapat, subuhnya dapat. Khawatir jangan bangun jam 2 malam, ngantuk tidur lagi, subuhnya lewat. Wah, tahajudnya iya, subuhnya lewat. Nah, ini dapat apa enggak itu? Nah, ini pentingnya menjaga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah pentingnya subuh. Ya, pentingnya ngaji pagi. Pentingnya kita membudayakan ya ikut suling, sehingga kita terbiasa di subuh itu enggak ketinggalan. Ya, ini pengantar doang. Karena ini sudah jam 6:30. Ya. Bapak-bapak sudah tentunya sudah mikir ini kapan selesainya kan gitu. Ya. Ya, jadi sedikit-sedikit aja. Saya hanya menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau mengatakan salasun munjiyatun. Ada 3 hal yang menyelamatkan hidup kita. Ada 3 hal yang bisa kita selamat dimanapun kita berada. Yang pertama dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taqwallah fis sirri wal alaniyah. Pertama itu adalah bertakwalah kepada Allah dalam kondisi apapun, mau dalam kondisi sepi maupun dalam kondisi ramai, dalam kondisi banyak orang maupun kondisi nggak ada orang. Kadang-kadang kita takwa ketika kumpul sama jamaah FKSM banyak begini, langtim takwa. Keluar sebentar, lihat cewek, wah matanya, oh subhanallah, indahnya ciptaan Allah. Wah. Takwanya ketika rame-rame, ketika sepi di dalam kamar, lihat handphone, cek, masuk FYP yang kelihatan menggoda, ya dibuka. Memang nggak buka? Nggak yakin. Nggak ragu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi takwa ini fis-sirri wal alaniyah. Takwa itu dari bahasa Arab waqo yaki wikoyatan. Kemudian ikut wazan istaf'alah menjadi ittaqo yattaqi ittiqoan. Artinya apa? Waqoyaki wikoyatan itu artinya menjaga. Kita menjaga eksistensinya Allah. Allah itu wajibul wujud. Allah itu ada. Kita jaga eksistensinya. Sehingga kita terus berkampanye. Orang-orang yang mengatakan Tuhan gak ada, kita lawan, kita sampaikan, kita kampanyekan bahwa Allah itu wajibul wujud. Allah itu ada, dan adanya bisa kita rasakan, dan adanya bisa kita kenali.
Wong orang Badui Arab itu, orang pedalaman, itu enggak ngaji, Pak. Orang dalam, orang pegunungan. Itu ketika ditanya, wahai si fulan, bagaimana kamu cara mengenal Tuhanmu? Maka beliau dengan sederhana menganggap bahwasanya ini ada bekas tapak onta, pasti ada ontanya. Mengenai sekarang nggak ada ontanya, pasti tadi itu ada onta di sini. Meskipun saya nggak melihat onta itu sekarang, tapi ada ini onta karena baru lewat di sini. Ini ada bekas tapaknya, artinya ada bekasnya. Begitu juga kita lihat bangunan masjid ini, musolah ini, Baitul Atiq, begitu indah. Kita yakin ini ada yang membuat. Meskipun kita nggak tahu tukangnya, kita yakin ini ada yang membuat. Begitu juga alam raya ini teratur begitu indah, teratur begitu luar biasa. Tentu ada yang membuat, tentu ada yang menciptakan. Dan Rasulullah mengenalkan kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu wajibul wujud, Allah itu ada dan keberadaannya itu bisa kita rasakan. Nah, ini namanya ada rasa takwa di dalam diri kita ketika kita menjaga konsistensi Allah. Contoh lagi, bahwasannya eksistensi Allah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wahdah, artinya esa. Allah itu tunggal. Nah, kita juga sampaikan Tuhan itu ya memang harus satu. Kenapa kalau Tuhan itu harus satu? Karena sifat Tuhan harus maha kuasa, sifat Tuhan harus maha segalanya. Kalau Tuhan, mohon maaf, lebih dari satu, pasti ada salah satu dari mereka yang lebih kuat, yang lebih lemah. Karena ada yang lebih kuat dan yang lebih lemah, pasti bukan Tuhan. Wong nggak punya kekuatan, nggak punya maha kuasaan, pasti Tuhan. Sehingga kita kampanyekan, dan Tuhan itu adalah satu di dalam sifatnya, satu di dalam zatnya. Jadi nggak bisa dipisah-pisah, terdiri dari bagian-bagian, nggak bisa. Kita mengatakan jam ini berapa? Satu. Tapi tidak disebut jam kalau jarumnya saya ambil, kalau baterainya saya ambil, nggak bergerak. Karena apa? Jam itu bisa menjadi satu karena terdiri dari bagian-bagian, sehingga ketika bagian ini tidak ada, dia tidak lagi berfungsi sebagai jam. Tuhan tidak begitu, terdiri dari bagian, ada ini, ada ini. Ketika ininya nggak ada, nggak jadi Tuhan lagi. Jadi ini adalah Tuhan, itu harus kita kampanyekan. Allah mempunyai sifat Maha Esa, Maha Satu, Maha Tunggal. Sehingga akidah ini kita bawa. Misalnya lagi, Allah itu menjaga eksistensi Allah. Allah mukhalafatul hawadis. Ini paling penting. Sehingga siapapun di dalam belajar tafsir, siapapun belajar agama, kalau sudah mengetahui sifat Allah mukhalafatul hawadis, maka aman. Ketika nanti ketemu ayat Al-Quran, in ar-Rahmanu alal arsistawa, Allah bersemayam di arsy-Nya, Allah duduk di arsy-Nya. Kalau Allah itu duduk, ya berarti sama dengan makhluk duduknya. Jadi makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat gampang sekali mengenal itu setan karena ilmunya itu. Suatu hari beliau sholat malam, datang cahaya, menyerupai cahaya. Iblis menyerupakan dirinya sebagai cahaya, mau mengatakan, hei Abdul Qadir Jailani, engkau hambaku, saya Tuhanmu. Mulai sekarang kamu sudah aku ampuni semua dosamu. Engkau sudah bebas, mulai hari ini engkau nggak perlu sholat lagi, bebas, engkau sudah seluruhnya aku ampuni. Maka setelah selesai sholat dilempar, pergi engkau wahai iblis laknatullah. Dengan segera mengetahui kenapa? Menyerupakan cahaya. Cahaya itu ya makhluk. Suaranya terdengar seperti suara manusia, ya seperti makhluk, ya pasti bukan Tuhan. Karena apapun yang menyerupai makhluknya Allah pasti bukan Tuhan. Karena Allah mempunyai sifat berbeda dengan makhluknya. Sehingga kita tahu
ada suara bisikan, wah saya dapat bisikan wangsit jadi nabi, wah kok iso. Nah ini nggak akan terjadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama takwa di dalam sirri wal alaniyah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Perintah Allah sifatnya manistata'tum, sekuat kemampuan. Larangan Allah sifatnya mutlak, gak ada tawar menawar. Kalimatnya jelas, perintah sekuat kemampuan, larangan mutlak, gak ada tawar. Kalau saya merintahkan makan, katakan itu makan jeruk ini, ada yang mau, ada yang enggak. Perintah. Tapi ketika saya mengatakan larangan, jangan makan jeruk ini, maka nggak perlu energi. Ya. Orang itu ya ketika dia menghindari ya begitu saja menghindari. Begitu juga larangan. Sama dengan saya angkat meja ini, perintah. Mampu, anak kecil nggak kuat, ya nggak mampu, nggak kerjakan. Yang gede badannya kuat, mampu mengerjakan. Tapi ketika saya ubah redaksinya, jangan angkat meja ini, maka semua orang bisa melakukan. Oh saya nggak kuat, mana ada namanya larangan itu pasti sifatnya mutlak, nggak bisa ditawar. Begitulah dalam kehidupan manusia. Allah melarang misalnya jangan bakhil, misalnya gitu. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bakhil itu menghancurkan umat-umat sebelumnya. Bakhil itu menghancurkan umat sebelumnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya aidaun min adail bakhil. Adakah yang lebih dahsyat penyakit dibandingkan dengan penyakit bakhil? Saking dampaknya luar biasa. Kalau orang ini menjaga nggak bakhil, karena bakhil ini susah taubatnya Pak. Makanya sampai Rasul mengatakan bahwasanya al-bukhlu itu qaribun minan nar. Alamatnya neraka itu dekat orang. Jadi kelihatan di dunia. Maka kita diminta untuk menjadi pribadi yang gampangan, pribadi yang gampang membantu orang. Namanya bakhil ini nggak sadar. Saya tanya di sini ada orang bakhil? Nggak ada yang jawab. Karena semua namanya sifat bakhil itu akan terbawa di dalam dirinya, nggak akan terasa. Karena nggak terasa, maka akan nggak mungkin dia bisa taubat. Nggak terasa. Orang yang terhindar dari sifat bakhil selamat. Tapi kalau orang tersebut memiliki sifat bakhil, nggak akan selamat. Jangankan manusia, ayam Pak, bakhil, nggak selamat. Ayam kalau dia dipelihara makan cuma yang keluar dari belakangnya itu mohon maaf tainya aja, nggak pernah keluar telurnya, dia nggak bisa selamat. Tapi kalau tiap hari dia keluar telurnya, ngasih telur terus aman. Ketika dia nggak bakhil, selamat dia. Itu ayam. Pohon, kita punya pohon jatuh daunnya banyak jatuh, sekitar kita tiap hari bersihin, gede banget, banyak hewan-hewan dan lain sebagainya, nggak pernah berbuah. Wah, siap-siap parang melayang ini. Tapi kalau tiap tahun, tiap setengah tahun keluar buahnya, meskipun kurus kering, ya dirawat. Karena apa? Mempunyai sifat tidak bakhil. Begitu juga manusia. Sampai Rasul mengatakan bahwasanya umat-umat sebelumnya itu hancur gara-gara bakhil.
Nah, ini adalah ciri dari orang yang bertakwa, orang yang memiliki sifat dermawan, orang yang tiap hari bisa membantu atau mengeluarkan sesuatu di dalam dirinya untuk membantu kepada sesama. Kadang-kadang kita ini menghukumi, saya ini termasuk bakhil apa enggak, ngecek diri sendiri. Jangan ngeceknya orang lain. Ada kotak amal misalnya, mohon maaf, lewat gitu misalnya gitu. Kita pegang dua macam, ada uang 10 sama 100.000. Kira-kira yang masuk 10 apa 100? Alhamdulillah itu. 100 yang masuk. Dilihat sebelah kanannya ada ngelis, oh ini ada bantuan, ini ada teman yang lagi kesusahan, bantu ngelis. Ada yang ngelis pertama 20.000. Kita ikut-ikutan, oh ada yang 20.000, kita ikut 20.000. Padahal yang ngelis 20.000 itu punya duit cuma 40.000, dia sanggup mengeluarkan 20.000. Lah kita yang punya 10 juta kok nulisnya sesama. Harusnya kalau dia 20.000, harusnya kalau punya duit 10 juta 5 juta. Emang berani begitu? Makanya orang yang ahli sedekah itu kadang-kadang justru orang yang pas-pasan. Karena semakin duitnya gede, ngeluarinya juga semakin berat. Makanya orang kaya pun kadang-kadang yang dipegang dalilnya ittaqun naro walau bisikki tamrin. Keluarkanlah, bersedekahlah, selamatkan dirimu dari neraka meskipun kamu bersedekah dengan separuh kurma. Oh ini ada hadisnya, berarti saya separuh kurma pun ya aman dari neraka. Itu dalilnya orang miskin, Pak. Memang sampean orang miskin? Enggak kan? Orang kaya. Mudah-mudahan kaya semuanya. Nah, karena kaya, tapi ada hadis Nabi, Pak. Hadis Nabi katanya yang banyak masuk, yang kelihatan banyak di neraka itu yang kelihatan banyak masuk surga, kata Rasulullah SAW waktu perjalanan Isra Mi'raj, itu dilihatnya banyak orang miskin. Jadi senang miskin apa senang kaya? Duh, gak bisa jawab ya, gimana? Senang kaya. Maka kaya sebagai kafaronya, jadilah orang-orang yang dermawan. Karena dengan orang yang dermawan ini berinfak, melakukan infak setiap saat, membantu gampang dan lain sebagainya, itu adalah perwujudan dari takwa. Ketika kita mempunyai sifat ini, maka insya Allah selamat dunia akhirat kita. Nggak usah mikir jauh-jauh, mikirnya ke keluarga dulu. Anak istri sudah beres belum? Setelah anak istri beres, masih duit banyak, lihat saudara kanan kiri, saudara kandung, saudara ini, oh lagi susah. Karena ketika ada saudara kita yang ngebel, wah ini mesti ngutang ini, wih langsung nggak diangkat. Padahal kita bisa membantu mereka. Nah ini namanya perwujudan takwa fisirri wal alaniyah. Kalau kita mampu melakukan ini, maka selamat. Kata Rasulullah SAW bahwasanya al-munjiyat, salah satunya adalah takwa fis sirri wal alaniyah. Yang kedua, ini jam itu sedikit lagi, 2, 3, dikit-dikit. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, itu adalah wal qaulu bil haqqi fir ridha wal ghadab. Berkatalah benar meskipun dalam kondisi marah maupun dalam kondisi sedang ridho, sedang senang, sedang puas. Atau dalam redaksi yang lain dikatakan adil. Berbuat adillah meskipun kamu dalam kondisi marah maupun dalam kondisi sedang senang-senangnya. Tetap adil, tetap berkata benar. Rasul itu menyampaikan begini, Pak. Tubah liman amsakal fudula min kalami wa anfaqal fudula min mali.
Beruntung besar orang yang mampu menahan kelebihan obrolannya dan mampu menginfakkan kelebihan hartanya. Yang banyak terjadi sekarang, orang menginfakkan, mengobral kelebihan omongannya, kemudian dia menahan kelebihan hartanya. Jadi kata Rasulullah, ketika kita menjadi orang yang mampu menahan kelebihan omongan kita kalau nggak penting, jangankan yang nggak manfaat, jangankan yang menyakiti orang, yang madorot, yang nggak membawa manfaat aja kita diminta untuk diam. Kelebihan omongan ditahan saja, kelebihan hartanya dikeluarkan, jangan dibalik ya. Hartanya, kelebihannya disimpan, omongan kelebihannya diobral, ngomong wah ngedablus, wah kesana kemari, giliran infaknya nggak keluar. Jadi yang menyelamatkan diri kita, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ketika kita mampu mengendalikan obrolan kita nggak akan mungkin mampu mengontrol sesuatu yang sudah keluar dari mulut kita. Sudah nggak akan bisa kita kontrol, bergerak bebas seperti anak panah. Ketika itu menyakiti orang, sangat sulit untuk bisa mengontrol itu. Makanya kita harus mengontrol apa yang akan keluar dari mulut kita. Ini sulit. Kita mengontrol apa yang keluar dari mulut kita itu sulit. Tapi lebih sulit lagi ketika omongan itu sudah keluar, kita nggak akan mampu untuk kontrol. Kita nggak mampu lagi sudah mengendalikannya. Makanya sangat salamatul insan min hifdil lisan. Selamatnya orang itu karena bisa menjaga omongannya, bisa menjaga lisannya. Dan inilah yang menjadi ciri ketika dia mampu menjaga omongannya, menjaga lisannya, insya Allah selamat dunia akhiratnya. Dan yang terakhir dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal qasdu fil ghina wal fakri, hidup sederhana meskipun dalam kondisi kaya maupun dalam kondisi miskin. Ini yang disebut dengan qanaah. Qanaah itu akan menjadikan orang yang berqanaah bahagia. Sekarang saya tanya, bapak-bapak di sini sudah bahagia semua? Amin, alhamdulillah. Ada yang belum. Padahal bahagia itu saat ini dan sekarang. Bahagia itu kapan Pak bahagia? Nanti saya kalau istrinya nambah, wah nunggu nambah kapan? Tambah pusing, iya. Bahagia itu kalau saya punya mobil, kalau punya. Bahagia itu kalau saya punya rumah mewah dan lain sebagainya. Bahagia itu dikatakan, bahagia itu saat ini dan sekarang. Caranya bagaimana? Caranya adalah mensyukuri yang kita punya, yang kita miliki. Jangan sampai kita digelisahkan oleh sesuatu yang tidak kita miliki. Ya kita dibalik kadang-kadang. Yang kita miliki kita lupakan, kita disedihkan dengan yang belum kita miliki, ruwet. Maka bahagia itu dimulai dari kita saat ini. Kita ciptakan diri kita, bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan apapun, mulailah dari bersyukur, mulailah dari menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerimalah, bersyukurlah terhadap apa yang kita miliki sekarang. Jangan pernah kita digelisahkan dengan sesuatu yang belum kita miliki. Ini akan mengantarkan kebahagiaan, mengantarkan kita bisa akan hidup senang. Mulai dari bersyukur, karena janji Allah itu kalau syukur ditambah. Itu janji pasti, Pak. Hari ini kita mulai diri kita bersyukur, menerima, membahagiakan diri kita dengan apa yang kita punya. Besok akan ditambah. Kira-kira naik nggak? Naik.
Besok kita punya lagi seperti itu, bersyukur, ditambah lagi, ditambah. Maka orang yang mengawali hidupnya bahagia hari ini dengan bersyukur kepada Allah, hidupnya tambah baik, tambah baik, tambah baik. Sebaliknya, kalau orang digelisahkan dengan sesuatu yang belum dimiliki, tambah jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Orang yang enggak bersyukur dengan kondisinya saat ini, dia digelisahkan dengan sesuatu yang belum dimilikinya, maka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.